Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sangat banyak sekali nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ya ikhwah, kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sunnah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu nikmat terbesar juga yang diberikan Allah adalah kita dapat menuntut ilmu agama dengan baik. Di antara ilmu agama yang kita pelajarin adalah berkaitan dengan akidah. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tayyib. Semakin banyak seseorang mempelajari tentang Allah, maka semakin besar keutamaan dia. Semakin dia bertawakal kepada Allah, semakin dia cinta kepada Allah, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia takut kepada Allah. Tayyib. Alhamdulillah, kita telah sampai di pembahasan soal berikutnya tentang takdir, beriman kepada takdir. Kam maratibul imani bil qadari. Ada berapa tingkat iman terhadap takdir? Maka dijawab oleh Syekh di sini. Ya, dijawab oleh Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Beliau menjawab apa? Al-imanu bil qadari ala arba'i maratibah. Beriman kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan pertama, al-imanu bi'ilmillahil muhit bikulli syai'in. Tingkatan yang pertama adalah mengimani ilmu Allah. Mengimani ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muhit bikulli syai'. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Alladzi la yu'zibu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang ada di langit dan di bumi. La ya'zubu anhu mithqala dzarrah. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sebesar biji zarrah. Fis samawati wala fil ardi, di langit dan di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wa annahu ta'ala qad alima jami'a khalqihi qabla an yakhluqahum.
Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua makhluknya qabla an yakhluqahum, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Jadi ikhwah sekalian, Allah itu sudah tahu kita, sudah tahu tentang kita, sudah tahu tentang apa yang mau akan kita perbuat sebelum kita diciptakan ini, sebelum seluruh makhluknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahuinya. Wa alima arzaqahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui rezeki. Wa ajalahum, mengetahui ajal, kapan kita meninggal. Wa aqwalahum, dan mengetahui perkataan mereka. Wa a'malahum, dan mengetahui perbuatan. Wa jami'a harakatihim, dan seluruh gerak-gerik mereka. Wa sakanatihim, dan juga berdiamnya mereka. Wa asrarihim, baik yang mereka sembunyikan. Wa alaniyatihim, maupun yang mereka tampakkan. Wa a'malihim, wa man huwa minhum min ahlil jannah, ya, dan mengetahui juga, dan Allah mengetahui juga apa, siapa di antara mereka yang menjadi penghuni surga. Wa man huwa minhum min ahlin nar, dan Allah juga mengetahui siapa yang nantinya yang akan menjadi ahli neraka atau penghuni neraka. Ikhwah sekalian, mudah-mudahan kita jangan sampailah menjadi ahli neraka. Jangan sampai kita menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika ridhak, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika, wa na'udzubika minan nar. Tapi kita minta kepada Allah ridhonya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian yang tingkatan yang kedua, al-imanu bi kitabati dzalika wa annahu ta'ala qad kataba jami'a ma sabaqa bihi ilmuhu annahu kainun. Tingkatan yang kedua, beriman bahwa semua ketentuan itu sudah tercatat. Wa annahu ta'ala qad kataba jami'a ma sabaqa, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala yang telah terjadi, dan Dia mengetahui bahwa hal itu memang terjadi. Wa fi dimni dzalika al-imanu bil lawhi wal qalam, beriman, dan termasuk bagian dari itu adalah beriman dengan lauh dan qalam. Jadi akhwat, tingkatan yang kedua ini adalah beriman bahwa semua ketentuan itu sudah tercatat. Bahwasanya semua yang ditakdirkan Allah itu semuanya sudah tercatat. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala yang telah terjadi. Dan Allah mengetahui bahwa hal itu memang akan terjadi. Jadi ikhwah sekalian, apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah sudah takdirkan semuanya. Allah sudah tentukan semuanya, dan itu pasti akan terjadi ya ikhwah. Artinya sebelum kita diciptakan seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk menciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tentang makhluknya. Karena Allah adalah pencipta kita. Karena Allah adalah
yang maha mengetahui segala-segalanya. Maka sebenarnya kita tidak patut untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pantas untuk bermaksiat kepada Allah. Kita tidak pantas untuk melawan Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah-perintahnya dan malah mendekati larangan-larangannya. Ini adalah sesuatu yang menyalahi aturan, ya ikhwah. Baik, kemudian yang ketiga, al-martabatus salisah, al-imanu bimasyiatillahi an-nafidhah wa qudratuhu an-nafidhah wa qudratuhu asy-syamilah wa huma mutalazimatan min jihati ma kana wa ma sayakunu. Tingkatan yang ketiga adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala memanglah sanggup untuk melakukannya dengan kesempurnaan. Dua hal itu memang sesuai dengan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya, dia memanglah sanggup untuk melakukannya dengan kesempurnaan. Dua hal ini sesuai dengan apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Wala mulazamata bainahuma min jihati ma lam yakun wala huwa kain. Fama syaa Allah ta'ala fahuwa kainun biqudratihi la mahalata wa ma lam yasha illahu ta'ala lam yakun li'adami masyiatillahi iyyahu la li'adami qudratillahi alaihi ta'ala Allahu an zalik. Kedua hal itu bukan berarti sebaliknya, apabila tidak terjadi lalu segala yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi dengan kudrahnya dan pasti akan terjadi, dan segala yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi karena tidak dikehendaki olehnya. Hal itu bukan berarti dia tidak mampu melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Gak ada yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Fis samawati wala fil ard, baik di langit maupun di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja dari segala-galanya raja. Ikhwah sekalian, kalau seandainya ya saat ini kita dikuasai oleh seorang manusia, bisa saja nanti manusia itu akan meninggal. Bisa saja manusia itu akan turun jabatannya. Dia tidak lagi bisa menguasai itu. Bisa saja manusia itu turun dari jabatannya karena ada orang yang iri dengan dia, karena ada orang yang ingin bahwasanya dia akan lengser. Orang tersebut dilemahkan oleh orang yang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu orang pun yang dapat melengserkannya. Tidak ada seorang pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Enggak ada ya ikhwah. Bahkan Allah tantang, mana raja-raja di dunia yang sombong terhadap kekuasaannya. Allah tantang seperti itu nanti di hari kiamat. Tapi
apa dayanya mereka tidak ada kuasa untuk hal tersebut. Taib. Kemudian al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, al-imanu bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli syai'in. Beriman bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, ya ikhwah. Wa annahu ma min dzarratin fis samawati wala fil ard wala fima bainahuma illa wallahu khaliquha. Dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala unsur atom yang terdapat di langit dan di bumi serta yang terdapat di antara keduanya, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang pencipta. Dikatakan Syekh di sini, wa annahu ma min zarrah, dan bahwasanya tidak ada satu biji atom pun di langit dan di bumi dan di antara keduanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penciptanya. Ini sungguh luar biasa ya akhwah. Wa khaliqu harakatiha wa sakanatiha subhanahu la khaliqa ghairahu wa la rabba siwah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan gerak-geriknya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keaktifannya, wasakanatiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kepasifannya. Subhanahu la khaliqa ghairah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, la khaliqa ghairahu, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wala rabba siwah, dan tidak ada yang dapat mengatur segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah ikhwah sekalian adalah tingkatan-tingkatan al-iman bil qadar, tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Yang pertama, Ustaz ulangin ya. Yang pertama adalah kita harus beriman. Baik. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah al-iman bi'ilmillah, beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu masuk di ujian ini ada berapa tingkatan takdir, ada berapa tingkatan beriman dengan takdir, maka kalian sebutkan. Beriman dengan ilmu Allah. Yang kedua, beriman dengan ketentuan hal tersebut. Al-imanu bi kitabati zalik. Yang ketiga, al-iman bi masyiatillah, beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sekehendak Allah. Namanya Allah, namanya Allah, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mau. Yang keempat, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai', beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Nah, inilah tingkatan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ikhwah, ini mungkin yang dapat Ustaz sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu berikutnya, ya, tentang ma dalilul martabatil ula wahiyya al-imanu bil ilmi. Apa dalil tingkatan yang pertama? Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.